Halo sahabat DOS, kembali lagi bersama gue Rizky di sini dan Sarah. Nah, mau ngapain nih Sarah kita hari ini? Kok ada sesuatu nih kayaknya? Iya nih, beda kali ini ya konsepnya. Hari ini kita mau masak dalgona candy. Apa itu dalgona candy? Nah, dalgona candy itu yang lagi heboh banget itu Kak Rizky, film Squid Game, tahu nggak? Oke, iya. Itu yang warnanya coklat-coklat itu loh, yang bulat. Oh, ini sekarang Sarah mau bikin itu? Iya, kita mau bikin itu. Nah, cuman aku bingung nih. Gimana sih caranya kita setup? Kan aku pengen bikin video nih. Nah, gimana caranya aku bisa setup buat kamera atau aku perlu lighting apa gitu? Nah, ini juga mungkin buat kalian ya, sahabat DOS, solusi untuk yang mau bikin konten-konten di rumah gitu kan, biar walaupun simple, peralatan mungkin secukupnya, tapi kita bisa menghasilkan gambar atau hasil yang tetap bagus. Nah, kita di sini mau ngasih saran nih. Jadi kita bisa pakai beberapa perangkat yang simple. Kita di sini juga cuma pakai satu lighting. Kita dari kamera dulu deh ya. Ini kamera kita pakai Sony ZV-1. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ini kamera dia sudah ada product showcase. Nah, untuk teman-teman yang suka pakai konsepnya flat lay, kamera ini cocok banget untuk nunjukin barang dan dia akan bisa langsung fokus. Nih kayak contoh nih, sekarang kan fokusnya ada di kompor nih ya. Nah, begitu kita majuin tangan, tuh langsung fokus. Bisa langsung fokus ke barangnya ya. Tuh, langsung cepet dia autofokus. Untuk flat lay gini tuh aman nggak sih Kak Rizky? Karena kan biasa kalau kita masak tuh panas ya. Nah, biasanya tuh suka ada asap-asapnya gitu. Iya, jadi berumbun gitu ya. Iya, kan nggak mungkin kita lagi recording, aduh ngelap-ngelap dulu gitu kan. Kebetulan kalau untuk Sony ZV-1 ini kita udah ada lensa yang bisa di zoom out, zoom in, zoom out gitu. Jadi makanya di sini kita pakai Godox 420 LB, kita pakai untuk tatakan sebagai flat lay-nya. Lalu kita bisa atur jaraknya sampai kira-kira dia di posisi yang aman untuk makanan supaya tidak terlalu ketutupan sama asap gitu. Nah, ini dengan lensa yang bisa di zoom, terus LCD yang bisa diputar-putar membuat kalian memudahkan melihat nih tampilannya apa aja yang ada di meja, terus nggak harus jinjit-jinjit ini ya, ngeliat ke belakang. Kalau flat lay kan tinggi ya, nggak mungkin kan kita naik-naik bangku dulu. Iya, ini tinggal gitu ya. diputer-puter aja tuh, jadi kelihatan langsung hasilnya seperti apa. Membantu gitu banget ya buat para content creator. Dan ringan gitu, makanya dia pakai light stand seperti ini udah stabil gitu. Terus di lighting, ini kita pakai cuma satu lampu. Nah, kebetulan kalau kalian juga nggak punya lampu yang terlalu banyak, terus ribet nanti setupnya seperti apa, cukup satu lampu aja. Kebetulan kita ada paket nih, ini paket jualan ininya nih, best sellernya DOS nih. Oh, wow. Kita Apa pakai itu? SL60, softbox octabox 95 sama light stand 260p. Nah, ini seperti kalian lihat, ini kita pakai ambience lampu ruangan. Ini hasilnya ya masih kurang kelihatan ini ya, masih flat, kurang kelihatan pop up gitu kan. Biasanya yang kalian butuhkan untuk foto-foto atau video di makanan tuh gambarnya harus cerah. Nah, ini kita coba setup nih ya lampunya. Kita nyalain. Ini setupnya sebetulnya simple. Kalian bisa taruh tuh, oh wow, langsung. ngaruh banget ya ternyata Kak ngaruh Rizky. banget. Karena tadi tuh kelihatannya kayak pucet gitu, Pucet kayak ya, nggak gelap menarik ya, gitu flat. ya. Nah, ini bisa kalian juga tambahkan kalau misalkan ngerasa di bagian sini nih. Nah, ini kan masih ada shadow nih. Kalau mau benar-benar dihilangkan bisa coba pakai styrofoam atau cardboard ya, di sini warna putih supaya ada fill in gitu. Jadi semuanya rata cahayanya. Tapi gini aja udah oke banget Ini udah ya. oke kan, udah enak kelihatan itu. Oh, Tara. Gitu. Nah, terus yang kalian harus perhatikan juga adalah backgroundnya. Background untuk flat lay berarti kan meja kalian akan menjadikan fokus utama dari gambarnya. Nah, usahakan menggunakan gambar-gambar yang tidak terlalu warnanya tidak terlalu ngejreng gitu. Jadi nanti apa yang jadi fokus makanan itu jadi berubah. Nah, di sini kebetulan kita udah pakai ini apa sih Sarah nih? Bagus juga nih. Ini tuh silpat namanya. Jadi dia emang tahan panas, jadi aman juga buat tatakan. Udah ada ukuran-ukuran juga nih ya. Iya. Tuh ada ininya, terus dia juga ini aman untuk makanan juga. Nah, ini bagus banget nih dipakai jadikan alas, kelihatan jadi lebih simple. Dan kalian juga bisa tambahin beberapa aksesoris sebetulnya, tapi kalau misalkan ngerasa minimalis itu yang kalian tuju ya ini lebih dari cukup nih ya, seperti ini. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung mulai masak. Kita mulai aja. Jadi yang pertama itu kita siapin dulu Apa untuk nih? pennya. Apa aja? Bahannya apa aja sih? Bahannya kita cuma pakai 2 bahan aja Kak Rizky. Apa itu? Jadi untuk bahan yang pertama itu kita cuma butuh gula pasir, yang kedua kita butuh baking soda.
baking powder atau baking soda. Oh itu alat-alat yang ada di dapur ya? Biasanya Iya, pasti ada ya? pasti ada di rumah. Jadi yang pertama ini kita siapin dulu nih gula pasirnya. Oke. Nah ini kita langsung pakai fokus. gula. Kita cek fokusnya. Nah, cakep banget. Oke. Nah ini untuk nuang gulanya ini Kak Rizky, ini harus yang rata karena biar dia tuh nanti matangnya melelehnya merata gitu, nggak yang ada yang gosong atau ada yang masih ngegumpel kayak gitu. Oke. Nah untuk ini kita cuma butuh 2 sendok aja nih. 2 sendok aja ya? Nah, Oke. terus habis itu, Terus kita nyalain nih ya? iya boleh kita nyalain aja langsung. Kita nyalain, kita cetek. Kecilan. Nah ini pastiin dulu kalau apinya tuh api sedang aja. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi biar dia nanti matangnya merata, nggak kalau besar kan nanti cepet gosong. Nah, kalau kecil nanti kelamaan. Oke. Gitu. Nah, sambil kita nunggu ini meleleh, aku sebenarnya agak bingung sih Kak Rizky, karena ini kan bahannya simple nih, enak ya, minimalis. Nah, kalau misalnya aku masak nih bahannya banyak gitu, itu ngaruh nggak sih nanti untuk kalau misalnya aku taruh di sini dan ngaruh nggak sih ke ininya? Jadi gini, Sarah bisa pakai 2 nih. Yang pertama mungkin tetap mempertahankan sisi minimalisnya. Jadi barang-barang nggak ada di dalam frame di luar. Jadi kan Sarah pengen nonjolin ini bentuknya benar-benar minimalis. Apa yang ada ditampilkan di gambar hanya apa yang jadi pusat perhatiannya aja. Nah, tapi kalau misalkan dirasa pengen perlu untuk menampilkan aksesoris properti boleh juga, tapi harus diperhatikan penempatannya. Jadi kita bisa coba tambahin satu persatu nih, misalkan di sini ada piring, ada kecap, sambal, sayuran, buah, apa segala macam, pisau boleh. Tapi yang harus diperhatikan jangan sampai fokus gambar utamanya jadi kalah nih sama perintilan yang ada sekitarnya gitu. Nah ini kebetulan karena Sarah udah pakai matte-nya udah bagus, terus kita coba memperhatikan detailnya yang simple dan minimalis, ya gini aja udah cukup sih gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kayak lampunya di setup gini kan Kak. Kira-kira kayak letak lampunya sendiri ngaruh nggak sih? Letak lampu ngaruh. Jadi kenapa kita pakai lampu itu dengan arah seperti ini? Jadi kita coba menirukan dari sinar matahari yang natural. Jadi pencahayaan yang natural, ya ambience yang soft gitu ya, yang ringan. Jadi kita taruhnya dia di 45 derajat, terus arahnya juga agak nukik ke bawah, jadi seakan-akan menirukan dari datangnya matahari gitu. Oh gitu, berarti nggak bisa sembarangan, aku mau di kanan aja gitu. Sebetulnya gini ya, jadi karakter dari lampu itu mempengaruhi dari apa yang akan dihasilkan. Jadi bisa aja nih, Sarah misalkan mau taruh dia lampunya di samping, taruh bener-bener lurus di samping sini bisa, mau dari atas juga bisa. Tapi nanti kan dia akan berubah nih. Nah kenapa kalau saya suka ditaruh di sini, karena dia tampilannya tuh dari pertama nih lampu yang ada, terus jatuhnya ada bayangannya tetap ada, highlightnya tetap ada, jadi semuanya tetap kelihatan standar jadi standar dari pencahayaannya itu tetap kelihatan enak gitu loh. Oh, tetap kelihatan natural gitu ya, kayak enggak over gitu. Iya, jadi karena shadow itu juga penting ya, jadi jangan karena kalian kayak takut ada shadownya terus dihilangkan sama sekali, malah dimensinya nggak ada gitu. Nah dengan adanya shadow nih kelihatannya ada bayangannya, seakan-akan kayak ini barang diletakkan di sini, jadi benar-benar kelihatan ada wujudnya real gitu. Nah ini udah mulai coklat-coklat nih Sarah. Nah ini kalau udah lumayan banyak yang cair gini nih guys, ini boleh diaduk. Diaduk ya? Iya, kita aduk pakai spatula. Oke. Nah untuk spatulanya sendiri, kita pakai spatulanya yang silikon. Silikon ya? Supaya tahan panas. Jadi, tahan karena panas. karamel ini kan biasa panas banget. Biasanya titik didihnya tuh lebih dari 100 biasanya. Oh gitu. Jadi kita harus pakai ini yang tahan panas. Tahan panas. Kayu juga boleh? Boleh. Boleh juga ya? Boleh, kayu boleh, aman kok. Nah, ini kan Rizky mau coba aduk kan? Oh boleh. Siapnya diaduk aja ya? Diaduk aja. Waduh langsung wangi karamel. Iya, emang karamel nggak pernah salah Kak Rizky. Karamel selalu enak juga. Enak nih, kayak untuk kopi juga bisa, susu juga bisa ya? Iya bener banget, jadi dia bisa banget langsung minum pakai susu panas, langsung dicemplungin dan diaduk. Itu rasanya enak banget. Nah ini tahunya udah selesai atau ditambahin si baking sodanya kalau udah apa? Nah ini kok udah boleh ditambahin kalau misalnya kita lihat udah nggak ada pasir-pasir gulanya lagi. Masih ada nih. Iya, ntar kalau sampai halus ya? Iya, sampai benar-benar udah cair semua. Nggak perlu ditambahin air atau apa ini? Enggak, langsung aja gulanya. Yang penting kalau misalnya udah dipanasin gulanya, itu didiemin aja, jangan diaduk-aduk dulu sampai kayak udah lumayan banyak yang meleleh baru diaduk. Oke. Ini aku ambilin dulu. Oke, nah ini dia, kita pakai baking powder. Kita langsung fokus. Nah, tuh cakep ya. Ini kita tuangin aja dikit aja, Kak Rizky, asal satu gitu. Langsung dia diaduk lagi ya. Nah, nanti warnanya akan berubah. Oh, kalau iya Kak Rizky lihat ya kan, warnanya jadi cantik banget.
Nah, Wanginya juga enak banget ya, Sar. iya. Nah, kalau misalnya udah kira-kira udah merata nih warnanya dan udah bagus, nah ini boleh langsung diangkat Kak Rizky. Oh, diangkat nih? Boleh diangkat terus langsung diaduk-aduk. Tetap diaduk-aduk ya? Ini kita matiin dulu kompornya. Terus aku pinggirin dulu ya. Oke. Nah, ini wanginya juga enak banget nih karamel nih. Terus habis itu diapain nih? Nah, habis itu boleh langsung dituang aja ke matnya. Lah, boleh tuh di situ ya? Boleh, karena ini memang tahan panas khusus. Oh, tahan panas ya? Jadi bisa langsung dituang aja ke tengah, nuangnya langsung ke satu titik gitu, biar dia nggak melebar-melebar. Oke. Langsung dituang. Gini aja ya? Iya, langsung dituang aja gitu. Langsung di scrap. Nah, nanti kalau misalnya udah dituang semuanya, itu kita tunggu mungkin kurang lebih sekitar 30 sampai 40 detik. Biar dingin dulu. Iya, biar dia dingin dulu. Nah, untuk ini kita pakai cetakan nih. Kita udah pakai cetakan khusus. Ini dia kita. Nah, boleh diangkat. Oke. Nah, kita udah nyiapin cetakan khusus. Nah, Wih, kenal nggak nih logo apa? Kenal banget dong ini. Iya, kita udah Logo siapin. kita semua ini. Spesial. DOS Edition. Oke. Jadi kita tunggu dulu dia sampai agak kering. Baru habis itu kita bisa langsung stempel. Oke, ini berapa lama biasanya dari Iya. mulai dituang sampai ini? Kira-kira sekitar 30 sampai 40 detik sampai kita lihat kira-kira dia udah kering. Nanti kita bisa coba dulu sih sebelum kita senggol dikit gitu. Kalau dia nggak masih agak berubah tapi balik lagi, berarti udah bisa langsung di stempel. Karena kalau kelamaan dia udah kering duluan ya? Iya, udah nggak berubah. bisa di stempel. Langsung dimakan kalau gitu ya? Iya, bisa langsung masukin kop susu Ini aja. pasti bisa dihias juga, dikasih mata, Bisa mulut, sebenarnya. ya? Wah, anak-anak kecil suka banget nih. Kalau misalnya yang di Squid Game kan bentuknya lucu-lucu ya, ada yang payung, Iya. ada yang bintang gitu-gitu kan. Nah, kita logo buat DOS. dari gini. Iya, gampang banget gampang bikinnya. banget. Korea. Yang susah mainnya. Kalau kalah langsung dar gitu. Oke. Nah, ini di situ dulu. Iya, Gimana? kita boleh tes aja langsung pakai stempel, dia pakai tangan panas soalnya. Nah, kalau udah kayak gini, boleh nih kita stem. Boleh? Nah, ini Kak Rizky mau coba stemnya. Boleh. Gini ya? Ditekan aja, jangan terlalu kenceng, tapi jangan terlalu pelan juga. Ditekan. Nah. Tekan ya? Iya. Oke, didiamin bentar. Nanti baru habis itu boleh dicabut pelan-pelan. Cabut? Boleh pelan-pelan. Nah, cakep kan? jadi. Kelihatan banget logo DOS-nya. Iya. Nah, nih. kalau udah kayak gini udah tinggal kita angkat. Nah, angkatnya mesti pakai alat ini karena soalnya dia panas kan, bahaya buat tangan. Jadi kita angkat aja pelan-pelan. Ini dia lepas nih. Enak angkatnya. Nah, ini kita kasih lihat deh teman-teman. Nah, cakep banget kan? Wih, langsung dos. Iya, DOS banget dong. Dos banget. Oke, jadi buat bikin kue yang simple begini ternyata setupnya juga gampang ya. Setupnya gampang, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Yang penting kalian udah bisa berkreasi di rumah. Oke, berarti buat dapetin ini aku bisa langsung check out aja di. Bisa langsung, kalian bisa main langsung ke DOS, Oke. terus tanya-tanya, Kak, lampu SL60 yang paket sama light stand sama softbox yang mana sih? Nah, pasti akan ditunjukin nih barangnya nih. Dengan softbox 95, SL60 sama 260T. Kalau yang ini terpisah, kalau kalian mau beli satu paket juga bisa, ya kan? Sony ZV-1 sama 420LB bulb-armnya, gitu Sarah. Oke, berarti gampang banget ya. Berarti mungkin cukup sampai sini aja kita. Oke, kalau di gitu hari kita ini. cukupkan sampai sini dulu. Kita ketemu di lain kesempatan dengan beragam masakan yang lain. Siapa tahu nanti Sarah mau masak lagi kan? Oke. Oke. Thank you, bye-bye teman-teman. Bye.